Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedulur selalu diberikan kesehatan, yang sakit cepat diberikan kesembuhan, yang lagi bokek ya sabar aja lur. Berdoa dan terus berusaha lur, semangat lur. Di depan ini Revo Fit Revo Fit yang mangkok koplingnya itu udah aus lur. Mana mangkok? Mangkoknya ini udah kemakan loh. Jadi dia pas angkat kopling bawa beban itu gercek loh, ngredek. Revofit itu ini bahas kopling ganda loh. Kopling ganda itu kopling otomatis. Ini Revofit yang kalau bicara kopling ganda itu yang motor-motor bebek manual gitu loh, yang otomatis. Revofit, Grand, Supra, Karisma. Di sini kopling ganda ya jenisnya semua sama, cuman di situ ntar ada perbedaan. Kadang suka ada yang salah kaprah juga, masalah bicara kopling ganda. Bentar. Enggak. Kang. Ini ganti mangkoknya ya. Mangkoknya mana wadahnya? Bentar. Sana. Ini diganti mangkoknya aja nih. Ini udah kemakan. Ganti mangkoknya aja, nggak satu set. Tapi semua mekanik tahu merek ini loh. Pasti rata-rata tahu merek Fukuyama ini. Ini murah meriah ya. Murah meriah tapi udah teruji presisi lur. Udah teruji presisi dengan catatan. Ada catatannya loh. Masangnya yang bener. Masangnya itu yang bener. Kalau masangnya salah mau barang presisi juga, jadinya ngeol, nggak presisi ya. You pegang kamera kamu ya. Jadi ini pembelajaran masalah kopling ganda ya. Sama tapi tidak serupa gitu sama motor-motor yang lain ya. Bapak antar jelaskan kalau ngomongin masang kopling ganda ini loh ya. Ini barang presisi, tapi kalau salah masang, jadi apa itu performanya nggak seperti yang kita inginkan lur. Kalau ngeling kayak masang paku keling aja, ya. Masang paku keling itu lebih enak tuh kalau masang begini. Padahal itu hal yang salah. Itu ada di video saya yang sebelumnya masang mangkok ya. Jadi kalau masang, maaf lur ada motor lur. Kalau masang mangkok kopling ganda ya, itu arah pakunya, kepalanya itu dari sini ya. Payungnya itu dari sini, jangan dari sana. Itu ada maksudnya lur. Karena kalau dari sana kayak contoh gini. Ini
ini pakunya ini ya, pakunya itu longgor di sini ya, goyang. pakunya longgor. Ini hal yang sepele, tapi kalau masang yang begini ya, oke lah, sama-sama mekanik yang masang-masang ini tahu. Tapi kalau caranya salah, itu juga hasilnya nggak presisi ya. Akhirnya motor mau bagus diganti baru, tapi masangnya salah, akhirnya jadi motor komplain loh. Nah ini pakunya, ini goyang pakunya ya. Nah ini ya. Tapi kalau yang didudukan sininya itu pas di sini. Kalau pakunya dari arah sana, pakunya dari sana, ngetoknya dari sini, akhirnya kencang sementara. Pas berapa minggu, akhirnya dia goyang. Ada goyangnya. Orang langsung dilas begini. Ini bekas las juga, ya. Las. Nah, saya itu nggak pernah dititik, karena goyang lur. Berapa bulan dipakai, berapa minggu dipakai, akhirnya tek suaranya nggak enak lur. Ini bicara masalah kopling ganda, akhirnya dilas di titik gini karena goyang. Kalau ngelasnya nggak bener, kan las juga jenisnya macam-macam lur, ngelas itu ya. Sekarang kalau ngelasnya panas nih, kalau lasnya yang ampernya gede nih, dilas jerit bisa dipasang beneran lurus lur. Tapi kalau pas beneran dapat las yang apa-apa, yang ampere kecil, panas, akhirnya ini pas diputer kayak gini ya. Masangnya udah bener ini, tapi sekarang akhirnya dari cara ngelingnya salah, akhirnya dilas itu bisa tercenderung akhirnya jadi melenting loh. Kalau melenting ininya geol, diputer ini yang geol ya, ini yang geol begini, ada gini karena bekas dilas atau apa, yang ganti baru maunya bagus, akhirnya motor komplain ya. Jadi begini, kamu yang pegang kamera, jadi pembelajaran juga ya. Selalu subscribe ya lur, komen. Jadi apalagi mah ngomong lupa. Oke lah, kalau ya ngelingnya tadi, masalah ngeling itu kepalanya dari sini, intinya udah kepalanya dari sini ya. Kepala dari sini ditaruh, ngetoknya di sini, ngetok tuh di sini. Akhirnya yang ini longgar itu kena diketok, itu yang celahnya itu ketutup ya. Jadi itu nggak rata. Akhirnya kepres kan, akhirnya yang celah itu ketutup kelingan, jadi kenceng dia. Kalau arah dari sini karena longgor gini, di sana ngepas. Kalau yang di sana ngepas lur, diketok dari sini, akhirnya kocelak, akhirnya dilas mah melenting kalau ngelasnya nggak bener. Kalau di sini jarang dilas-las yang begitu loh. Kalau ngelingnya bener jangan dilas. Itu di video yang saya pernah bikin, cari ada itu loh. Nah ini saya ngomongin kopling karena dulu. Yang jelas ini mekanik tahu, ini terkenal presisi, murah, nggak harus satu set kan kemarin habis sampai berapa ini? Satu set itu. Kalau satu yang harus ya lumayan. Nah, ini pasang pos dulu ya. Ini ring, ada ringnya. Kalau khawatir copot, ini boleh pakai stemplet sininya, nggak apa-apa, dikit aja. Boleh pakai stemplet biar pas pemasangan ini pas pemasangan nggak boleh jatuh lur ya, nggak boleh jatuh. Ini terus bosnya ini masangnya bareng ya,
Terus hati-hati sama gigi yang ini lur, ya. Pas nih saya praktekin aja dah, langsung. Ini bareng nih, mangkoknya bareng. Nah, hati-hati sama yang gigi ini. Nih gigi ini ya, ini pernah ada yang kejadian itu mekanik ininya belum masuk ya, Kedorong paksa. ininya belum masuk, udah dikencengin dulu. Gimana ya? Nah, ini harus masuk dulu baru dikencengin bautnya, baut ini ya. Jadi ini masuk dulu baru dikencengin. Pernah ada ini nyari ada mekanik mau nyari giginya ini katanya, baru kesini mau nyari giginya ini katanya pecah. Dia biasa ini benerin backjul DB70 nggak ada ininya ya kan, Nggak ada. dia langsung pasang. Karena kalau dia sering biasa benerin motor backjul DB70 nggak perlu pakai ini, dia masuk langsung kencengin. Nah, pas dikencengin dia pecah ini gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, terus baut yang mana? Ini bahas kopling ganda itu sama tapi tidak serupa, sama tapi tidak serupa, karena karakter motornya itu berbeda-beda. Ya, saya kamera. Ring. Ring. Kenapa yang ring tadi itu pakai stemplet dulu lur, ya, pakai stemplet dulu itu biar nggak jatuh aja lur. Kalau soalnya kalau pas masukin mana yang kecil, kalau masukin sini, kalau masukin yang tadi itu jatuh, karena kadang suka ini ya, itu suka nggak bermasalah itu masang yang ring tadi itu. Karena saya sendiri pernah masang Supra i125 itu pas masukin gerak-gerak itu jatuh loh waktu itu. Jadi pas ini jatuh ke bawah, masuk dulu. Kok dikopling kok nggak enak banget pas ini, nggak tanya sampai, makanya untuk menghindari itu pakai stemplet. Ini kalau masang ini. Mana kelihatan matanya sewak lur. Oke ya. Nah, ini mana yang bawah? Ini karetnya udah diganti, karet peredamnya, ampasnya masih oke. Ini saya ngomongin kopling
Mana korek bapak? Kantong. Kemarin rokok lagi loh dulu loh. Biar nggak pusing saya loh. Ini kuliah lur, ya kuliah khusus lagi lur. Nah, jadi kalau bicara motor itu bicara teknik, ya bicara motor bicara teknik. Orang yang bukan teknik aja itu pasti nyambung. Gitu. Orang yang bukan teknik aja nyambung. Makanya kalau nonton video itu jangan di skip lur. Jadi kalau mau komen itu jelas gitu loh. Kalau nonton video di skip komen ya nggak jelas, saya mau jawab apa saya gitu ya. Ini kopling ganda, kerjanya begini, kerjanya ini diputar mesin, ini buka, nyangkut ke sini arah ke depan. Ini ya udah gitu aja, kalau mekanik udah tahu loh. Kopling ganda sekarang banyak buka di YouTube, kerjanya apa itu, ilustrasinya itu gampang gitu. Cuman saya mau ngomongin masalah motor satu dengan yang lain itu sama tapi tidak serupa, suka salah kaprah ntar soalnya. Aku sekarang kamu yang tiap nanganin motor ya, yang ini buat apa ini, yang plat ini Nampung oli. Hah? Nampung oli. Nampung oli. Karisma nggak pakai, Supra X125 nggak pakai. Kalau itu buat nampung oli, itu pertanyaan saya itu. Soalnya ya kan masuk akalnya begitu. Kalau ini you bilang buat nampung oli, ya Nampung oli. buat nampung oli. Supra X125 Karisma nggak pakai. Kenapa dia harus pakai ini? Kenapa Grand Supra harus pakai ini? Bingung kan kamu? Kenapa harus pakai beginian? Kalau masalah nampung oli, ya. Kalau masalah menampung oli, ini udah nampung oli. So, ada konten-konten ngomongnya ini buat nampung oli. Kalau mau balap ini copot aja. Ya. Kalau mau balap dicopot aja. Dicopot selip. Gimana? Bikin penjelasan begitu kan, itu namanya jadi salah kaprah, jadi ngecoh otak namanya. Kalau ini buat nampung oli. Nah ini sama tapi tidak serupa. Kalau kamu saya tanya ini buat nampung oli, Karisma Supra kita dulu mana nggak pakai. Ini kalau saya ini kalau pertanyaan ngomong buat nampung oli, ini putar begini, di sini ada oli, ini putarnya kencang, ini olinya ada nggak di sini? Kalau ini buat nampung oli, ini putarnya kencang di sini, kayak inilah, kayak gayung di sini, gayung, ini ada air, terus kamu giniin, di sini ada oli nggak? Kalau itu buat nampung oli. Cobain kamu copot ininya. Kalau pengen biar olinya banyak di sini, copot nggak usah pakai ini. Udah kan ada nampung oli. Kalau ini dicopot, Grand Supra selip, ya kan? Ada konten seseorang yang terkenal ngomongnya ini buat nampung oli, kayak kamu sama kamu lihat di YouTube kamu ngomong tanya ini buat nampung. Ini buat batasin oli. Ya. Ini buat batasin oli. Jadi bukan buat nampung oli, buat batasin oli. Ini catatan ya, buat kamu yang pegang kamera. Ya. Kenapa Karisma nggak pakai? Ya, Grand Supra pakai ini.
Karena Grand Supra itu pairnya 4. Ya, pertama pakai pairnya 4. Ya, Karisma 6. Ya. Kalau Grand Supra ininya dicopot pakai 6 no problem pairnya. Ya. Tapi ntar kan desainnya udah berbeda. Ya. Dia yang buat ngoper yang beginiannya, yang ininya mana tadi, yang buat ngoper nih. Yang ini laker di sini Karisma. Sorry, ini biar ini biar kalau masalah bongkar pasang oke lah, nggak masuk, miring ya. Miring. Miring. Oke lah, nggak inilah itu miringnya saya jadi ini aja. Nih, kalau Karisma begini ya. Karisma begini. Karisma desainnya udah lain. Dia ada ini. Kalau makanya dia giginya enteng walaupun pairnya 6. Nyambung. Pairnya 6. Pairnya 6 dia, tanpa mangkok ya. Tapi desain ininya udah berbeda dia. Walaupun pairnya 6 dia nginjeknya tetap enteng. Kalau Grand itu desainnya masih yang lama itu, makanya pairnya 4. Jadi ini fungsinya ini untuk membatasi oli yang ke sini ya. Ntar cabut lagi nih. Kotor. Jadi begitu, sama tapi tidak serupa. Sekarang pertanyaan saya ini, rumah kopling diborin, itu mau melumasi oli, mau melumasi kopling. Ini suka ada yang ngeborin rumah kopling ya. Rumah kopling dibor, itu mau melumasi kopling apa mau buang oli ya. Jadi motor harian tapi suka niru-niru yang untuk balap. Maksudnya apa ngeborin tuh nggak paham ya. Seakan-akan dibor itu mau melumasi oli, mau melumasi apa mau buang, mau melumasi kopling atau mau buang oli. Pertanyaan saya begitu. Sekarang kamu suka ngelihat itu punya siapa itu, ada yang servis itu mangkok yang motor itu Kartel. dibolong-bolong mangkoknya itu, mangkok Speedy. Speedy ya, model itu mangkoknya dibolong-bolong. Itu dibolong-bolong kenapa? Dia untuk buang debu katanya ya, untuk buang debu katanya ya. Sekarang kalau bolong-bolong rumah kopling mau melumasi kopling atau mau buang oli kalau sama-sama ngebor. Jadi orang ngebor itu tujuannya yang sebelah sana, konten sana untuk ini, tujuan yang sini untuk ini, kan udah berbeda-beda, udah salah kaprah dari penjelasan ya. Dari ini aja pasti ada yang orang terkenal dari konten juga ngomong ini buat penampung oli, ini buat batasin oli, bukan untuk nampung oli. Ini aku pembelajaran ya masalah kopling ya. Sekarang kalau kamu ngebor rumah kopling untuk melumasi oli atau untuk buang oli. Kalau yang di Matic ngebor mangkok otomatis ya, katanya untuk buang debu. Nah di situ udah bingung kamu kalau bapak tanya ya. Jadi kalau masalah bicara kopling ganda ya, intinya ini tadi jadi maaf ya malah ngelantur nih ya.
Cuman kalau saya bahas motor panjang, intinya ini tadi habis udah diganti. Kalau yang gurat-gurat ini udah ganti aja ya. Cara ngelingnya yang bener, jangan sampai kebalik pakunya. Diketok dari sini, fungsinya untuk nutup celahnya ya. Terus dia untuk berapa ini dia awet, nggak goyang. Jangan di arah di sini kepalanya, di sana ngetoknya, ntar goyang akhirnya dilas melenting. Jadi motor udah nggak bener, mau ganti baru pengen bener, tapi akhirnya jadi nggak bener kalau ini yang geol. Oke, begitu nyambung kamu. Nyambung. Jadi kamu jangan kalau mau pengen ini ini kalau mau boleh kan lur komen, tapi kalau video jangan di skip lur, biar kalau komen tuh jelas lur. Gitu. Ini buat nampung oli. Kalau nampung oli udah pakai ini nih. Udah nampung oli ini. Kalau nggak pakai ini, kalau untuk nampung oli udah pakai ini, lebih banyak nampungnya ya. Jadi oli ditaruh udah nempel di sini gitu. Jadi udah nggak pakai ini ya. Jadi ini memang ini kopling ya. Ini kan masalah bicara kopling, saya nggak begitu ini kalau sama kopling manual ya. Kopling otomatis dia tidak terlalu riskan masalah rumah koplingnya ini, karena ada kopling ganda. Yang korban pasti kopling ganda. Kalau ini, tapi kalau kopling manual ya, selembut-lembutnya main tangan, apalagi jalan perkotaan, jalan macet ya, ini pasti yang kerja kerasnya, kegesekannya. Cuman kalau yang kopling otomatis yang begini ya, dia masuk glek langsung udah nutup, yang ini yang main ya. Itunya pas masuk gigi set glek dia udah main ini makanya ini yang kena. Cuman kalau kopling manual nggak bisa loh. Kalau ini nggak perlu di custom yang kayak di video saya, nggak perlu. Sekarang masalah bicara plat kopling. Ini plat koplingnya berapa ini? 3 ya. Iya. Green berapa? 4. 4. Ini 3 nggak masalah. Kalau ya, kalau bicara jumlah kopling sama, hasilnya sama. Ini 3. PKR yang itu 2. Mobil 1. Ya. Jadi kita aja loh selalu dukung kami loh, subscribe, komen. Ya udah kita aja ntar ini tadi bapak mau ini malah jadi ketok, tadi keluarin kering, tadi kayaknya harus dilumasin dulu, dicongkel lagi bisa nih ya. Ini bicara Grand Supra ada ini, jangan dicopot-copot. Mau meraktekin ya. Saya ngomong itu udah dipraktekin, ini copot Slip. Makanya saya bisa ngomong. Saya akhirnya dulu kan ngikutin konten orang, dicopot nih. Akhirnya mau motor diselip copot, cuma selip. Berarti salah nih kalau buat penampung oli ini membatasin oli. Ya udah gitu kan, jadi ngelantur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.